Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari Fakultas Agama Islam Prodi PAUD semester 6 akan menampilkan tata ruang kelas indoor dan outdoor untuk memenuhi tugas mata kuliah pengelolaan lingkungan belajar. Setiap orang tua menginginkan pendidikan yang terbaik bagi anak-anaknya. Saat memasuki usia dini, orang tua tidak ingin anaknya tertinggal dalam mendapatkan pendidikan akademik. Tidak hanya itu, pendidikan karakter dan dukungan terhadap bakat dan minat juga diperlukan. Orang tua akan memilih sekolah yang terbaik untuk anaknya, walaupun masih pada tahap awal. Dalam pikirannya, sekolah adalah tahapan di mana seorang anak mulai dikenalkan tentang dunia yang lebih luas melalui pendidikan akademik dan non-akademik. Selain itu, orang tua juga menginginkan agar anak mendapatkan pendidikan karakter dan pengenalan bakat serta minat yang lebih baik. Pengelolaan lingkungan belajar dapat diartikan sebagai suatu proses mengkoordinasikan dan mengintegrasikan berbagai komponen lingkungan yang dapat mempengaruhi perubahan perilaku anak, sehingga dapat terfasilitasi dengan baik. Pengelolaan lingkungan belajar yang baik dapat mencapai tujuan pembelajaran yang efektif dan efisien. Aula adalah salah satu ruang yang sangat penting di sebuah instansi pendidikan atau sekolah. Aula memiliki fungsi yang bermacam-macam. Salah satunya yaitu bisa digunakan untuk ruang rapat atau ruang pertemuan, juga bisa digunakan sebagai lapangan olahraga indoor, pentas seni, dan lain sebagainya. Sentra persiapan adalah pusat kegiatan bermain untuk mempersiapkan anak mengenal tulisan, huruf, dan menghitung. Kegiatan ini membantu anak dalam mempersiapkan jenjang sekolah dasar. Di dalam sentra persiapan, kami menunjang belajar anak dengan berbagai macam media pembelajaran. Alat tulis, satu set permainan di dalam keranjang putih, dan meja bundar. Karena bentuk meja pada umumnya adalah persegi, sehingga menurut kelompok kami kurang aman untuk anak. Anak cenderung selalu melakukan sesuatu tanpa tahu akibatnya. Meja bundar didesain agar mendorong anak belajar dan bermain dalam beraktivitas berkelompok. Sentra balok memfasilitasi anak bermain tentang konsep bentuk, ukuran, konsep ruang, klasifikasi, teamwork, mengembangkan imajinasi, menghargai pendapat orang lain, dan drama makro. Di dalam sentra balok terdapat berbagai macam media pembelajaran dengan berbagai bentuk dan ukuran geometri yang berbeda. Sentra seni memiliki fokus memberikan kesempatan pada anak untuk mengembangkan berbagai keterampilannya, terutama keterampilan tangan dengan menggunakan berbagai bahan dan alat seperti melipat, menggunting, mewarnai, membuat prakarya, melukis, dan membuat prakarya dengan menggunakan adonan. Sedangkan sentra seni kreativitas anak merupakan tempat anak menuangkan kreativitas dan ide dalam bentuk hasil karya 3 dimensi. Kegiatan di sentra ini, anak menggunakan berbagai macam bahan untuk berkreasi. Dalam sentra ini, biasanya kegiatannya berbentuk proyek, misalkan proyek membuat topi, proyek membuat rumah-rumahan, dan lain sebagainya. Bahan yang digunakan di sentra seni rupa dan kreativitas yaitu kertas origami,
gunting, lem, krayon, pensil warna, cat air, kuas, kanvas, buku gambar, atau kertas HPS biasa. Tidak lupa, bahan alam juga bisa dipakai dalam sentra ini, semisal batu, daun, dan lain sebagainya. Sentra musik ini dimaksudkan sebagai wahana bagi anak untuk memainkan alat-alat musik yang sederhana dalam mengembangkan keterampilan menggunakan berbagai alat musik dan berbagai sarana penunjang kreativitas bermusik serta gerak kinestetik anak. Di sentra musik ini terdapat piano, gitar, satu set drum band, satu set gamelan, dan alat musik lainnya. Sentra main peran adalah sentra yang mengalirkan materi atau energi pada anak melalui main peran. Materi yang dialirkan melalui serangkaian kegiatan yang telah ditata atau diorganisasikan dalam perencanaan pembelajaran yang dibuat guru yang disesuaikan dengan kebutuhan perkembangan anak. Semua anak yang bermain diarahkan pada satu titik pusat, yaitu tujuan yang telah direncanakan pembelajaran satu hari materi yang dialirkan pada anak dibingkai oleh tema. Adapun tema yang diambil adalah tema yang dekat dengan kehidupan anak. Main peran disebut juga main simblik, role play, pura-pura, make believe, fantasi, imajinasi, atau main drama. Main peran terbagi menjadi dua, yakni main peran besar atau makro dan main peran kecil atau mikro. Yang pertama, main peran besar atau makro menggunakan alat dengan ukuran sesungguhnya. Anak dapat menggunakan alat tersebut pada kegiatan mainnya. Sentra ini dapat mengekspresikan ide-idenya dengan memerankan seseorang atau sesuatu. Sedangkan yang kedua, main peran kecil atau mikro, anak memainkan peran melalui alat bermain atau benda yang berukuran kecil atau mini seperti boneka, orang-orangan, atau binatang, rumah, dan lain sebagainya. Pada main peran kecil ini, anak bertindak sebagai dalang yang merupakan otak penggerak yang menghidupkan alat main tersebut untuk memainkan suatu adegan peran-peran dalam skenario main peran. Di sentra main peran kecil, anak sudah terlepas dari dirinya. Saat anak terlibat dalam main peran kecil, mereka belajar untuk menghubungkan dan mengambil sudut pandang dari orang lain. Dan yang terpenting lagi, mereka belajar berpikir abstrak serta mengembangkan kemampuan berpikir objektif. Alat-alat yang digunakan dalam main peran untuk mikro, panggung boneka, boneka tangan, rumah-rumahan, dan lain sebagainya. Sedangkan yang mikro menggunakan alat-alat sesuai profesi yang diinginkan, misalkan berdagang di pasar, main salon-salonan, dan lain sebagainya. Sentra Mama Sal kaya dengan pengalaman unik bagi anak, mengenal berbagai bahan makanan, dan proses sains yang menyenangkan. Di sentra Mama Saka, anak belajar konsep matematika, sains, alam, dan sosial, hingga menunjang perkembangan kognitif, sosial emosional, bahasa, motorik, dan seni, serta nilai agama. Alat yang digunakan yaitu set peralatan makan, set peralatan dapur yang tidak berbahaya. Di sekolah ini disediakan UKS. Sekolah memainkan peran penting dalam mempromosikan perilaku hidup sehat dan mendidik anak-anak untuk mencapai pertumbuhan dan perkembangan anak secara maksimal. Program pemerintah terkait kesehatan untuk sekolah adalah adanya Unit Kesehatan Sekolah atau UKS yang bertujuan untuk meningkatkan mutu pendidikan dan prestasi belajar peserta didik dengan meningkatkan perilaku hidup bersih dan sehat serta meningkatkan derajat kesehatan peserta didik maupun warga sekolah. Selain itu, tujuan dilaksanakannya UKS adalah menciptakan lingkungan yang sehat sehingga memungkinkan pertumbuhan dan perkembangan anak yang optimal dalam rangka pembentukan manusia Indonesia yang seutuhnya. Sentra Imtak atau keimanan dan ketakwaan. Pada sentra ini berisi berbagai kegiatan untuk menanamkan nilai-nilai agama,
keimanan dan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sentra ini bertujuan untuk mengembangkan kemampuan beragama pada anak sejak dini dan membentuk pribadi yang cerdas berperilaku sesuai dengan norma-norma agama. Kegiatan yang dilakukan merupakan kegiatan yang sederhana dan menyenangkan bagi anak, mengingat bahwa pengenalan dan pemahaman terhadap agama merupakan suatu konsep yang abstrak, perlu diterjemahkan menjadi aktivitas yang konkret bagi anak. Bahan-bahan yang disiapkan yaitu alat-alat beribadah dan Al-Quran, serta buku-buku cerita, gambar-gambar, dan alat permainan lain yang bernuansa agama. Sentra komputer yaitu bertujuan untuk menstimulus aspek-aspek dari perkembangan anak, dimulai dari kecerdasan anak yaitu kognitif, afektif, psikomotor, agama, sosial emosional, bahasa, dan seni. Contohnya dalam game edukasi, anak-anak bisa mengenal komputer. Game edukasi dapat melatih anak menggunakan komputer dan supaya lincah memegang mouse, dan juga dapat melatih koordinasi antara mata dan tangan sehingga adanya integrasi antara tangan dan mata sehingga perkembangan anak dapat berjalan dengan optimal. Di kantor terdapat ruangan guru dan ruangan kepala sekolah, tetapi ruangan kepala sekolah bisa diisi dengan ruangan BK atau bimbingan konseling tentang penyuluhan anak agar anak bisa berkembang dengan baik. Sentra pasir, kami di sini menyediakan 3 buah wadah. Yang pertama wadah untuk pasir putih, yang kedua wadah untuk pasir hitam, yang ketiga wadah untuk pasir merah. Tetapi karena kami belum menemukan pasir merah, jadi kami belum menyimpannya di sana. Bermain pasir sangat bermanfaat bagi perkembangan fisik, kognitif, sosial, dan emosional anak. Contohnya, di atas pasir anak dapat membuat gambar-gambar dengan jarinya maupun dengan kayu atau ranting. Selain itu, dia juga bisa mencetak telapak tangan di atas pasir. Meski pada akhirnya tangan anak kotor karena terkena pasir, namun kegiatan seperti ini memiliki manfaat dalam perkembangan semua aspek. Permainan outdoor ada 3. Pertama, ayunan, kedua, perosotan, ketiga, jungkat-jungkit. Di belakang sekolah terdapat perpustakaan kecil dengan nuansa terbuka atau outdoor. Dan terdapat pula tanaman hidroponik yang bermanfaat untuk membantu membuat sekolah terlihat lebih indah dan asri, membuat udara di sekolah lebih bersih dan sejuk, membantu mengurangi polusi udara, membantu meningkatkan kadar oksigen di udara, membantu penanaman pendidikan karakter siswa. Siswa dapat belajar berinteraksi dan istirahat dari kejenuhan belajar.